Shalom, nama saya Francis Ditya Manurung, NIM 2445161, dan berikut adalah tugas analisa secara hukum film Kapernaum ditinjau dari perspektif penegakan HAM di Indonesia untuk memenuhi mata kuliah hak asasi manusia saya. Kapernaum adalah film drama Lebanon yang dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Nadine Lebaki. Film ini terkenal karena cerita yang menyentuh dan realisme sosial yang mendalam. Kapernaum bercerita tentang Zain El-Hajj, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang hidup di tengah kemiskinan di Beirut, Lebanon. Ia dipenjara karena melakukan sebuah tindakan kekerasan, namun memutuskan untuk menggugat kedua orang tuanya di pengadilan dengan tuduhan telah melahirkannya ke dunia tanpa mampu memberikan kehidupan yang layak. Kisah ini kemudian berjalan maju mundur, menampilkan perjuangan Zain di jalanan setelah melarikan diri dari rumahnya yang penuh kekerasan dan eksploitasi. Film ini dimulai dengan Zain El-Hajj, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang sedang berada di ruang pengadilan. Zain menggugat kedua orang tuanya karena telah melahirkannya ke dunia yang penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan. Dia merasa bahwa mereka telah membiarkannya tumbuh dalam kemiskinan ekstrim tanpa kasih sayang atau perawatan yang layak, serta pendidikan yang harusnya Zain miliki di usianya yang dini tersebut. Zain tinggal bersama keluarganya yang sangat miskin di Beirut. Ia hidup dalam kondisi yang penuh kekerasan dan pengabaian. Orang tuanya memiliki banyak anak, dan mereka tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi mereka. Zain merasa kesal dengan perlakuan orang tuanya, terutama karena Sahar adiknya mereka nikahkan di usia dini, hanya untuk spesial uang. Setelah bertengkar dengan orang tuanya, Zain melarikan diri dari rumah. Di luar rumah, Zain bertahan hidup sendirian di jalan Beirut yang keras. Ia mulai mencari nafkah dengan cara-cara yang sulit dan berisiko, termasuk mencuri dan bekerja serabutan. Zain bertemu Rahil, seorang imigran ilegal asal Ethiopia, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Rahil juga memiliki bayi yang bernama Yonas. Setelah Rahil ditangkap oleh pihak berwajib karena status imigrasinya, Zain yang merasa kasihan mengambil tanggung jawab untuk merawat bayi Yonas. Meskipun Zain masih muda dan tidak memiliki pengalaman, ia berusaha keras untuk menjaga, memberi makan Yonas di tengah kesulitan yang terus datang. Zain mulai merawat Yonas dengan sepenuh hati. Meskipun ia juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya sendiri, ia membawa Yonas ke jalanan, mencari cara untuk mendapatkan makanan dan perlindungan bagi mereka berdua. Kehidupan Zain semakin sulit, tetapi ia tidak menyerah. Setelah Rahil hilang, Zain berusaha untuk mencari keberadaannya sambil terus merawat Yonas. Ia berusaha untuk bertahan di tengah dunia yang tidak memberikan ruang bagi anak-anak dan orang-orang miskin. Zain juga mulai memikirkan bagaimana cara melindungi Yonas agar tidak jatuh ke dalam keadaan yang sama sepertinya. Kehidupan di jalanan menjadi semakin berat. Zain dan Yonas terus berjuang untuk bertahan hidup, menghadapi ancaman dari orang-orang yang ingin memanfaatkan mereka. Di sisi lain, Zain merasa kesepian dan putus asa. Tetapi ia tidak menyerah untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi Yonas. Meskipun ia tahu dirinya tak memiliki banyak peluang, di sisi lain, Rahel tak bisa berbuat apa-apa selain hanya merenung di dalam penjara. Bahkan ia membunyikan fakta bahwa ia mempunyai anak di luar sana. Karena bila diketahui bahwa Rahel mempunyai anak, maka pemerintah akan mengambil anak itu darinya. Setelah berjuang dengan segala cara, Zain akhirnya menghadapi kenyataan pahit. Dalam momen yang sangat emosional, ia merasa harus melepaskan Yonas demi keselamatan bayi tersebut. Meskipun itu sangat sulit baginya, Zain akhirnya dibawa ke penjara karena sebuah insiden yang dimana ia menikam Asad, suami adik perempuannya Sahar yang masih berumur 11 tahun. Zain menikam Asad karena ia tidak rela adiknya meninggal karena hamil di usia dini, yang menyebabkan nyawanya terenggut. Hal inilah yang membuat kekecewaan Zain terhadap kedua orang tuanya memuncak, apalagi saat ibunya memberitahu bahwa ia mengandung lagi, sehingga ia menggugat kedua orang tuanya di dalam pengadilan. Film berakhir dengan Zain yang diberikan haknya setelah ia memenangkan tuntutan terhadap orang tuanya di pengadilan. Kisahnya tetap menjadi saksi atas ketidakadilan sosial yang dialami banyak anak-anak di dunia ini. Di pengadilan, Zain tetap bertekad untuk mendapatkan keadilan meskipun dirinya masih sangat muda. Film ini mengeksplorasi isu-isu berat seperti kemiskinan, eksploitasi anak, imigrasi ilegal, dan hak asasi manusia. Namun, menyajikannya dengan narasi yang penuh empati, dibintangi oleh aktor non-profesional
yang sebagian besar memiliki pengalaman hidup serupa dengan karakter mereka. Kapernaum memberikan kesan autentik yang sangatlah kuat. Kapernaum juga menerima banyak penghargaan internasional, termasuk nominasi Best Foreign Language Film di Academy Awards 2019. Film ini juga memenangkan Jury Prize di Festival Film Cannes 2018. Film Kapernaum berlokasi di Beirut, Lebanon, di mana negaranya menggunakan sistem hukum campuran. Berbeda dengan Indonesia yang menganut civil law, sistem hukum di Lebanon cukup unik, karena pembagian antara hukum sipil dan agama ini dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam isu-isu yang melibatkan lintas komunitas agama. Di akhir film, hakim memutuskan mendukung Zain secara simbolis. Meskipun film tidak menunjukkan secara eksplisit isi lengkap keputusan hukum, adegan terakhir memberikan kesan bahwa pengadilan memahami penderitaan Zain. Fokusnya bukan hanya pada hukuman terhadap orang tua, tetapi pada kritik sistem sosial yang lebih luas seperti kemiskinan, kurangnya perlindungan anak, dan ketidakadilan sistemik. Zain sendiri akhirnya diberikan dokumen identitas yang merupakan hal besar, karena sepanjang hidupnya ia tidak memiliki dokumen resmi. Ini melambangkan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih jelas bagi Zain. Selama menonton film Kapernaum ini, banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi seperti eksploitasi anak, imigrasi ilegal, dan pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, saya akan menjabarkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam film Kapernaum, dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang harus diterima para pelanggar-pelanggar HAM tersebut. Yang pertama, hak atas identitas pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam film, Zain tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen resmi lainnya yang melanggar haknya atas identitas. Di Indonesia, setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran sesuai pasal 28B ayat 2 UUD 1945 dan pasal 5 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Orang tua yang tidak mendaftarkan kelahiran anak dapat dikenai sanksi administratif. Yang kedua, hak atas pendidikan. Pasal 31 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Zain tidak mendapatkan akses pendidikan, melanggar haknya atas pendidikan. Di Indonesia, pendidikan dasar adalah hak setiap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang 1945 dan Pasal 6 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Orang tua yang lalai memenuhi kewajiban menyekolahkan anak dapat dikenai sanksi. Yang ketiga, eksploitasi anak. Pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Zain dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya untuk membantu keluarganya yang merupakan bentuk eksploitasi anak. Di Indonesia, eksploitasi anak dilarang keras oleh Pasal 76I UU Perlindungan Anak. Pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda maksimal sebanyak 200 juta. Pasal 88. Yang keempat, pernikahan anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan, adik Zain, Sahar yang masih di bawah umur, dipaksa menikah. Di Indonesia, perkawinan anak dilarang dengan batas usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif atau dinyatakan tidak sah jika tidak sesuai prosedur hukum. Yang kelima, kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Zain dan adik-adiknya mengalami kekerasan fisik dan verbal dari orang tua mereka. Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga melanggar Pasal 5 UU PKDRT. Pelaku kekerasan dapat dikenai hukuman pidana dengan ancaman hingga 15 tahun penjara, tergantung pada jenis kekerasan. Yang keenam, hak atas standar hidup layak. Di dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, Zain hidup dalam kemiskinan ekstrim, melanggar hak atas standar hidup yang layak. Di Indonesia, pemerintah wajib menyediakan perlindungan sosial dan bantuan bagi fakir miskin sesuai Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin. Hak atas kesejahteraan diatur pula dalam Pasal 34 Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir, ketujuh, perlindungan migran dan anti perdagangan orang. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
Dalam film, Rahel seorang imigran ilegal menghadapi ancaman deportasi dan eksploitasi. Di Indonesia, eksploitasi dan perdagangan manusia dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pemberi kerja yang memanfaatkan pekerja migran secara ilegal dapat dikenai sanksi pidana. Demikian analisis hukum film Kapernaum ditinjau dari perspektif penegakan HAM di Indonesia. Sekian, terima kasih.